Hingga kini pandemi virus corona di Indonesia masih juga belum berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan. Namun, kurangnya informasi di kalangan masyarakat membuat kontra terhadap vaksin ini. Vaksin COVID-19 menjadi momok bagi masyarakat. Bagaimana tidak? Masyarakat sekarang sedang dilanda kecemasan dengan adanya vaksin tersebut. Adanya virus COVID-19 yang membuat masyarakat, bahkan pemerintah sendiri, mencari bagaimana cara solusi agar pandemi ini cepat berakhir. Berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya mendatangkan vaksin yang menghabiskan dana triliunan agar bisa menuntaskan kasus pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Kita juga masih mengupayakan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021. Selain vaksin dalam bentuk jadi, dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Kita amat bersyukur, alhamdulillah vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Namun, masih ada saja yang pro dan kontra dari pihak masyarakat tentang vaksin ini. Beberapa ada yang mendukung, dan beberapa ada yang meragukan seberapa efektifkah dengan adanya vaksin ini. Bahkan, ada juga yang menolak untuk divaksin. Untuk vaksin, Bu? Oh, enggak deh, saya nggak mau. Saya sehat, saya nggak mau, Bu. Ada program vaksin di KTJ, Bu? Enggak, saya nggak mau. Ini dari tim kami untuk menjemput Ibu. Tadi saya nggak mau. Kecemasan ini merupakan suatu hal yang wajar karena minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang vaksin COVID-19. Ada beberapa kecemasan masyarakat terhadap adanya vaksin ini, yakni kecemasan dengan adanya vaksin, kecemasan setelah divaksin, dan kecemasan karena usia. Apakah vaksin COVID mempunyai efek samping? Semua vaksin punya. Dan juga bukan vaksin aja, obat juga. Ada kan yang alergi obat, sehingga dianggap tidak bisa membuat sakit seseorang, baru diberikan. Reaksinya tentu ada, namun tidak semua. Reaksi kecemasan itu lebih dari 50% tuh ya, dari laporan KIPI yang masuk itu. Proses imunisasi, lingkungan pada waktu diimunisasi, beban waktu mau divaksinasi itu juga merupakan yang harus disiapkan ya. Sebagian besar para medis dan WHO yakin bahwa vaksin ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Seharusnya masyarakat tidak perlu cemas, karena proses tahapan pengujian vaksin COVID-19 sangatlah ketat. Dengan panjangnya proses tersebut, pemerintah sangat berhati-hati agar masyarakat tetap aman setelah divaksin. Untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta efektivitas vaksin.
pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai. Kedua, sistem distribusi vaksin ke daerah. Ini adalah hal yang sangat penting. Dan juga peralatan pendukung, SDM, serta tata kelola vaksinasi. Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi, dan saya yakin setelah diputuskan vaksinasi dimulai, semua sudah dalam keadaan siap. Yang ketiga, karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk, saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi. Terakhir, meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua untuk bisa melewati ujian wabah ini. Kemudian ditegaskan oleh BPOM bahwa kelompok usia di bawah 18 tahun atau di atas 60 tahun itu bukan tidak mendapatkan vaksin. Mereka memprioritaskan emergency authorization pada usia 18 hingga 59 tahun agar memberi kekebalan tubuh untuk warga yang lebih tua agar dapat terlindungi. Berdasarkan data-data tersebut dan mengacu kepada persyaratan panduan dari WHO dalam pemberian persetujuan emergency authorization untuk vaksin COVID-19, Consideration for Evaluation of COVID-19 Vaccine dari WHO, maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency atau emergency use authorization. Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency authorization untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerjasama dengan PT Bio Farma. Pengambilan keputusan didasarkan pada rekomendasi yang kami terima berupa hasil pembahasan dirumuskan dalam rapat pleno dari anggota Komite Nasional Penilai Obat, tim ahli dalam bidang imunologi, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, dan ahli epidemiologi. Badan POM senantiasa mengedepankan kehati-hatian, integritas, dan independensi serta transparansi dalam pengambilan keputusan pemberian emergency authorization ini dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat, kesehatan dan jiwa masyarakat. Kemudian di sisi lain, banyaknya jenis vaksin yang siap diedarkan oleh pemerintah. Apakah masyarakat tidak kebingungan dalam memilih jenis vaksin? Banyak dari kalangan masyarakat bertanya tentang hal jenis manakah vaksin yang aman dan cocok sehingga tidak berbahaya bagi tubuh dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek. Lalu, apa sih alasan masyarakat menuai pro dan kontra terhadap vaksin yang berada di Indonesia? Saya setuju dengan adanya vaksin karena memang kebijakan dari pemerintah juga kan dianjurkan untuk masyarakat melakukan vaksin. Kalau misalkan vaksin sih saya udah ngerasain gejala yang muncul setelah divaksin itu paling ya kalau saya nggak ada ngerasain apa-apa, tapi cuma pegel sih pasti ada ya, pasti ada di bagian tangan pegel. Terus kayak kalau orang-orang kan kayak ada yang sempat pusing, terus ada yang sampai nafsunya makannya jadi banyak. Tapi kalau aku itu fine-fine aja, nggak ada yang gimana-gimana, hanya tangan aja ngerasa pegel aja gitu. Tapi emang sih kalau setiap dengar-dengarnya kalau divaksin itu ngerasa orang buat gejala yang munculnya beda-beda ya, kayak tadi ada yang pusing dan sebagainya. Tapi kalau aku sih fine-fine aja gitu. Jadi alasan kenapa juga saya divaksin juga karena kebetulan
udah kena gitu, jadi udah tahu banget positif itu rasanya gimana, terus kayak bener-bener sakit, jadi kayak wah imun harus benar-benar harus meningkat ya, jadi mau nggak mau ya tetap harus vaksin gitu. Jadi kalau buat kalian yang belum vaksin, ayo buat kita vaksin, karena ya memang itu juga istilahnya ya buat kebaikan kalian juga gitu. Jadi benar-benar buat nambah imun, terus bagus juga buat tambah fit kita. Jadi kayak kalau semisalkan emang sih katanya kan kalau divaksin juga tetap harus jaga prokesnya, tapi tetap juga vaksin juga kan jadi buat obat pelindung diri juga ya. Jadi benar-benar istilahnya alhamdulillah bisa menambahkan imun gitu. Pengalaman gue pribadi yang udah vaksin 2 kali, awalnya gue juga kayak nggak mau divaksin karena banyaklah berita-berita hoax atau negatif gitu ya tentang vaksin. Tapi karena tuntutan kerjaan ya udah gitu kan, mau nggak mau kita harus divaksin. Nah setelah mengalami divaksin dan after divaksinnya itu jadi efek divaksinnya itu ya biasa aja gitu, paling kayak lemes-lemes biasa. Nah setelah dipikir-pikir ya memang apa salahnya gitu kita mengikuti anjuran pemerintah gitu. Untuk vaksinasi menurut saya itu sangatlah membuang-buang uang, membuang-buang tenaga, membuang-buang waktu. Karena apa? Sebenarnya vaksinasi itu sudah kita dapatkan ketika kita mempunyai imun yang sangat baik dan kuat ya. Udah dijelasin oleh berbagai banyak blog, dokter maupun berita yang mungkin bisa jadi hoax atau tidak. Kalau yang namanya imun udah kuat itu tidak akan perlu lagi yang namanya vaksinasi. Pro kontra saya terhadap vaksin COVID-19. Pada dasarnya vaksin COVID-19 tidak terlalu ampuh karena masih mempunyai efek samping untuk beberapa orang dan tidak semua masyarakat bisa melakukan vaksin tersebut dikarenakan ada sebagian penyakit yang tidak diperbolehkan disuntik vaksin. Dan masih banyak orang yang masih belum tahu komposisi dari vaksin tersebut, dan banyak dari beberapa karyawan dari salah satu perusahaan melakukan vaksin dikarenakan hanya tuntutan dari perusahaan tersebut. Penjelasan mengenai Gavi. Gavi itu kan Global Alliance Vaccination International ya, atau apa istilahnya, pokoknya gabungan vaksin seluruh dunia gitu ya. Jadi bahkan biar Sinovac juga harus mengacu kepada Gavi. Gavi itu yang nyumbang pendonor Gavi itu Bill Gates, salah satunya Bill and Melinda Gates Foundation sama Rockefeller Foundation. Kita bisa tahulah dua tokoh tadi itu orang elit global semua. Dan Bill Gates beberapa tahun yang silam selalu bilang akan ada, sekitar tahun 2015 itu dia bilang akan ada pandemi. Terus dia bilang kita harus mengurangi jumlah populasi manusia. Dia bilang dia akan menggunakan obat dan vaksin untuk mengurangi populasi manusia minimal 15%. Sedangkan jadi gini, orang yang menyatakan ingin mengurangi jumlah populasi dunia, sekarang dia menawarkan vaksin untuk kita. Itu kita harusnya bertanya-tanya loh. Karena vaksin ini sudah layak dan keluar izinnya dari pihak BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, masyarakat tidak perlu khawatir tentang vaksin ini. Karena Presiden kita sendiri, Joko Widodo, sudah menjadi orang pertama yang telah divaksin dan terbukti tidak ada efek samping berlebih yang ia alami. Dalam pro kontra vaksin, peran media sangat penting dalam hal ini.
agar selalu memberikan informasi up-to-date tentang vaksin dan berbagai jenisnya, agar masyarakat mengetahui dan tidak ada ragu bahkan rasa takut untuk divaksin. Media merupakan bentuk transportasi bagi masyarakat yang sebagaimana penyebar pesan atau informasi secara luas, cepat, dan terus-menerus kepada masyarakat besar, dan beragam upaya untuk mempengaruhi mereka dalam beberapa cara agar masyarakat yakin untuk segera divaksin agar pandemi ini cepat teratasi. Segala informasi mengenai vaksin COVID-19 di Indonesia telah dirangkum sedemikian rupa. Semoga informasi mengenai vaksin ini menambah wawasan kepada masyarakat yang kontra terhadap vaksin di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia terbebas dari pandemi virus corona dan keadaan kembali berjalan normal.